Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasikan jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Oke ya. Sistem gerak pada hewan. Oke, pertanyaannya, apakah sistem gerak pada semua hewan sama? Oke ya. Coba kalian pikirkan. Nah, saya akan menampilkan ini. Di sini ada rusa yang bergerak dengan menggunakan kakinya, kemudian ada ikan yang bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya, serta ada burung yang bergerak dengan menggunakan sayapnya. Jadi kalau ditanya apakah sistem gerak semua hewan itu sama, jawabannya adalah tidak, ya. Nah, mereka juga memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda. Oke, kecepatan gerak pada hewan itu dipengaruhi oleh apa sih? Ada beberapa faktor, yaitu massa tubuh, bentuk tubuhnya, bentuk kakinya, dan habitatnya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kalau massa tubuh, kita lihat misalnya seekor gajah. Gajah ini punya tubuh yang sangat besar, ya, dan kaki juga yang sangat besar. Karena massa tubuhnya yang besar ini, coba kita kira-kira berapa ya? 1 ton? Ya 100 kilo ya, 1 ton 100 kilo atau bisa lebih mungkin ya. Nah, karena massa tubuh yang besar ini, maka dia bergerak sangat lamban, ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bentuk tubuh. Oke, sekarang kita bandingkan antara badak dan kuda. Antara badak dan kuda, itu kecepatan geraknya yang lebih cepat adalah kuda. Mengapa? Oke, sekarang kita lihat bentuk tubuhnya. Kalau kuda, itu punya tubuh yang lebih ramping, ya, lebih ramping, kemudian massa otot yang kuat. Dan kalau badak itu punya bentuk tubuh yang bulat, ya, bulat besar. Nah, perbedaan bentuk tubuh ini juga dapat mempengaruhi kecepatan gerak dari kedua hewan ini. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk kaki. Oke, kita lihat antara bebek dan ayam, ya. Kalau bebek, kita bahas seandainya tempatnya itu adalah tanah yang beceknya, tanah yang berlumpur. Jadi kalau dalam tanah yang berlumpur, bebek itu lebih cepat bergeraknya daripada ayam. Kenapa? Karena bentuk kakinya. Coba lihat, bebek punya bentuk kaki yang berselaput, sedangkan ayam tidak berselaput. Nah, maka dari itu, bebek dapat bergerak dengan cepat pada tanah yang berlumpur dibandingkan dengan ayam. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Kecepatan gerak juga dipengaruhi karena habitat hewan itu sendiri, ya. Kita tahu bahwa hewan ada yang bergerak di darat, ada yang bergerak di air, dan ada yang bergerak di udara. Hewan yang bergerak di darat menggunakan otot dan tulangnya untuk bergerak, yaitu pada kaki. Sedangkan kalau hewan di air itu memanfaatkan ekor dan siripnya, serta hewan di udara itu bergerak dengan menggunakan sayapnya. Nah, setiap hewan di habitat yang sama itu juga memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda, ya. Contoh misalnya antara jerapah dan hyena. Nah, hewan yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi itu adalah hyena. Itu kalau kamu lihat di buku paket halaman 45, ya. Itu geraknya bisa sampai 112 km per jam dibandingkan dengan jerapah. Nah, kenapa berbeda? Coba kamu pikir, hyena makanannya apa? Hyena itu kan karnivora, kan? Jadi dia harus selalu memburu hewan lain agar dapat dia makan. Sedangkan jerapah itu herbivora. Dia makannya pucuk-pucuk daun, kan? Maka dia tidak bergerak. Struktur tubuh, struktur tulang, dan struktur ototnya tercipta bukan untuk mengejar mangsa, tetapi untuk mengambil pucuk-pucuk pohon, maka strukturnya, lehernya panjang gitu ya. Sedangkan hyena, struktur tubuhnya, struktur otot dan struktur tulangnya diciptakan oleh Tuhan
memang khusus untuk mengejar mangsa. Nah, itu contoh di darat. Sama juga halnya dengan di air. Ya, juga setiap hewan di dalam air itu punya struktur tubuh yang berbeda-beda juga, tergantung makanannya apa dan tergantung apakah dia misalnya laut ya, di laut dalam atau di laut dangkal, misalnya seperti itu ya. Sama juga dengan di udara tidak semua burung punya sayap yang sama, ada sayap yang panjang, ada sayap yang pendek, ada ekor yang panjang, ada ekor yang pendek ya. Pada dasarnya semua itu hal yang paling mudah kita temukan karena perbedaan makanan dari masing-masing hewan itu. Oke, kita bahas yang pertama yaitu hewan di dalam air. Oke. Nah, kalau hewan di dalam air, kita bahas dulu ada yang namanya kerapatan atau massa jenis. Jadi, kerapatan air lebih besar daripada udara. Kita tahu bahwa di dalam zat itu ada yang namanya partikel, ya kan? Nah, partikel-partikel air itu kerapatannya ya lebih besar daripada udara. Sudah kita bahas waktu kalian kelas 7 kemarin. Nah, jadi massa jenis air lebih besar daripada udara. Karena massa jenis yang lebih besar daripada udara, maka gaya angkat airnya lebih besar juga daripada udara. Oke. Kenapa hewan itu bisa berenang di dalam air? Itu karena massa jenis makhluk hidup air itu lebih kecil daripada air. Sehingga makhluk tersebut dapat melayang-layang dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Jadi begini. Kalau kalian belajar tentang hukum Archimedes nanti setelah ini, ada syarat ketika benda itu kapan bisa tenggelam, kapan bisa terapung, dan kapan bisa melayang. Jadi kalau misalnya dia mau melayang, benda itu melayang dalam air, maka massa jenis air itu harus lebih besar daripada massa jenis benda. Nah, sama juga dengan hal di sini. Kalau ikan ingin bisa melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi, maka massa jenis ikan harus lebih kecil daripada air. Nah, dalam arti lain, massa jenis airnya harus lebih tinggi daripada massa jenis ikan. Kalau massa jenis airnya lebih tinggi, maka gaya angkat air terhadap ikan akan besar. Maka ikan dapat melayang-layang dengan mengeluarkan sedikit energi. Ibu analogikan seperti ini. Misalnya, seekor kodok melompat di atas lalang yang sangat padat dan lalangnya sangat keras ya. Jadi massa jenis rumput lebih besar daripada massa jenis kodok. Kita andaikan nih setiap helai rumput ini adalah partikel-partikel rumput ya. Kita andaikan. Dan mereka ini sangat rapat. Oke. Kamu bayangkan mereka ini sangat rapat. Oke. Jadi massa jenisnya besar. Kodok melompat. Apakah dia langsung sampai ke tanah? Tidak kan? Bisa jadi dia nyangkut di atas ini, seperti ini. Kenapa dia nyangkut? Ya karena rapat. Karena rumputnya rapat, jadi rumputnya bisa mengangkat kodok ke atas. Ya, begitu dia maksudnya. Tapi, kalau misalnya massa jenisnya kodoknya besar, nah, kalau massa jenis kodoknya besar, maka massanya juga besar kan? Ibu ulangi. Seandainya massa kodoknya besar, seandainya sampai 5 kilo ya. Otomatis kalau massa tubuhnya besar, massa jenisnya juga besar. Nah, kalau massa jenisnya besar, maka dia bisa loss sampai ke bawah. Ngerti kan maksudnya loss? Loss tahu. Enggak dia nyangkut di rumputnya langsung loss ke bawah seperti itu misalnya ya. Oke, gitu. Nah, kalau seandainya ibu lagi massa jenis rumputnya besar, rumputnya rapat partikelnya, kan kita andaikan setiap helai ini tadi partikel. Nah, dia bisa mengangkat kodok sehingga kodoknya tidak sampai ke tanah, nyangkut di sini ya. Nah, lalu kalau seandainya di sini tanah semua, ya, tanah semua. Nah, massa jenis udara lebih kecil daripada massa jenis kodok. Oke, lompatlah kodok ke atas. Tuh, massa jenis udara kan kecil daripada kodok. Nyampai deh kodoknya di tanah.
Seperti itulah ya analogi bagaimana massa jenis yang besar itu gaya angkatnya bisa besar. Lalu hewan dalam air bentuk tubuhnya itu seperti torpedo. Kita bicarakan ini adalah ikan. Seperti apa sih torpedo? Nah, torpedo ini seperti ini ya, yang warna hijau ini. Ujungnya lebih kecil daripada badannya. Sama juga dengan ikan, pada mulutnya itu lebih runcing di mulutnya, besar di badannya. Ya. Bentuknya seperti torpedo itu untuk mengurangi gesekan dengan air ya. Kita tahu bahwa ketika gaya gesek itu besar, itu akan memperkecil kecepatan. Kalau kamu misalnya berjalan di atas lantai yang licin, itu kan gaya geseknya kecil kan, maka kamu akan lebih mudah tergelincir dan lebih cepat geraknya. Tapi kalau misalnya kamu bergerak di atas lantai yang kasar, itu akan lebih lambat bergeraknya. Maka bentuk torpedo ini untuk ikan adalah mengurangi gaya gesek sehingga kecepatannya bisa lebih besar. Oke, kita lihat di sini sudah ada penampakan ikan. Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Nah, bentuknya itu adalah hidrodinamis atau streamline. Streamline ini, ya. Nah, bentuknya naik seperti ini. Dari runcing, bentuk naik ke atas. Ini untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Coba kalian, seandainya ya, kalian mau terjun ke kolam. Kamu terjun ketika badanmu berbaring, terjun, dengan ketika kamu terjun ke kolam itu dengan posisi tangan direntangkan ke atas, kemudian terjun. Kayak itu loh, kayak berenang kalau terjun ke kolam itu gimana. Nah, mana yang cepat sampai? Ketika terjun dengan posisi berbaring atau ketika terjun dengan posisi seperti berenang. Nah, pasti yang cepat sampai posisi berenang kan? Nah, itu. Sama halnya dengan ikan, maka dibuatlah bentuknya itu streamline oleh Tuhan gitu ya. Lalu memiliki ekor. Ini ekor dan sirip ekor yang lebar. Oke, ini sirip. Ini ekor, ini siripnya ya. Sirip ekor yang lebar. Sirip. Ini semua namanya sirip. Ini sirip. Oke. Ini untuk mendorong tubuh ikan dalam air. Kemudian memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan tidak diinginkan. Ini tadi sirip ekor, dan ini sirip tambahan. Sirip tambahan. Itu untuk mencegah gerakan tidak diinginkan. Juga memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Mana gelembung renang? Gelembung ya, ini dia gelembung renang ya. Dia dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal, itu naik turun. Lalu memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan ekor ikan. Ya, di sini nanti ada tulang ya. Tulang ini yang fleksibel geraknya dapat menggerakkan ekor ikan di sini. Oke, itu gerak hewan di dalam air. Ya, hidrodinamis ya. Ekor dan sirip yang lebar, sirip tambahan, tadi udah gelembung renang dan susunan otot dan tulang yang fleksibel. Oke, sekarang kita bahas gerak hewan di udara. Oke, kalau hewan di udara itu memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Kita tahu bahwa gaya gravitasi itu arahnya selalu ke dalam bumi. Jadi kalau ke bumi maksudnya. Jadi kalau kalian melompat, jatuhnya kemana? Ya ke bawah, ke arah bumi. Tidak pernah orang melompat itu terus naik ke atas langit, ya kan? Kenapa? Karena ada gaya gravitasi ke arah bumi. Maka burung itu perlu gaya angkat yang besar supaya dia tidak jatuh ke bumi. Tuh. Lalu dia terbang juga menggunakan sayap. Nah, sayap dikepakkan dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya ke udara. F aksi sama dengan F reaksi. Nah, jadi kalau kamu lihat burung ini bawah, atas. Nah, ketika dia mengepakkan sayap ke bawah, dia akan mendorong udara ke bawah. Saat dia mendorong udara ke bawah, udara itu juga akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan ketika sayapnya mendorong ke bawah. Jadi ketika sayap mendorong ke bawah, memberi gaya sebesar N, maka udara juga akan mendorong sayap ke atas. Jadi burungnya bisa terbang. Itu yang dinamakan gaya aksi reaksi yang akan kita bahas nanti setelah
gerak pada hewan dan tumbuhannya. Lalu bentuk sayapnya airfoil. Airfoil seperti apa ya? Seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini bentuk sayap yang berbentuk airfoil. Jadi sama seperti sayap pesawat terbang ya. Bentuknya melengkung di atas ya. Jadi ketika melengkung seperti ini, maka kecepatan udara di atas ini lebih cepat daripada kecepatan udara di bawah. Ketika kecepatan udara di atas sayap ini lebih besar, maka dia akan menghasilkan tekanan udara yang kecil. Tekanan udara yang kecil di atas, maka di bawah tekanan udaranya lebih besar ya. Karena tekanan udara di bawah sayap lebih besar, maka dengan seperti itu burung dapat terangkat ke atas. Kemudian lanjut gerak hewan di darat ya. Hewan di darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Untuk apa? Yang pertama untuk mengatasi inersia, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam. Lalu yang kedua untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Nah, kecepatan hewan di darat itu geraknya berbeda-beda. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwa salah satunya karena makanannya yang berbeda-beda juga itu menyebabkan struktur tubuhnya berbeda, maka kecepatan geraknya juga berbeda. Nah, ini memiliki struktur tulang dan kekuatan otot yang berbeda-beda. Contoh misalnya gajah lebih besar daripada rusa. Ya, struktur tulang gajah lebih besar, jadi membuat massa tubuhnya besar. Sedangkan kalau rusa ini struktur tulangnya lebih ramping ya, massa tubuhnya lebih ringan, lebih kecil, dan ototnya lebih kuat. Maka dari itu dia sangat mudah untuk bergerak dengan cara melompat. Dengan melompat ketika dia bergerak di udara itu lebih cepat daripada ketika dia bergerak dengan menginjak tanah lebih banyak. Selanjutnya kita langsung membahas pada sistem gerak pada tumbuhan. Kalau sistem gerak pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada autonom atau disebut endonom, esionom atau higroskopis. Ini salah ketik ya. Kita bahas satu-satu. Kalau autonom atau endonom itu adalah gerak akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Ada rangsangan yang membuat tumbuhan itu bergerak, tapi rangsangan itu berasal dari dalam tumbuhannya. Nah, contohnya apa? Gerak tumbuhnya akar, daun, batang, bunga, dan lain-lain. Nah, itu kan bukan manusia yang membuat mereka tumbuh, tetapi itu adalah rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Nah, artinya ada rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, misalnya rangsangan dari manusia, rangsangan dari cahaya, atau misalnya rangsangan dari sentuhan dan sebagainya, yaitu kan akan kita bahas pada tabel berikutnya. Dan yang ketiga adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang timbul akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel penyusunnya. Jadi, karena ada perubahan kadar air yang tidak cukup misalnya, maka dia akan melakukan gerakan. Nah, contohnya apa? Contohnya gerak pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Jadi kalau ada tumbuhan kacang-kacangan, kalau misalnya udah kering, dia kering pasti kekurangan air kan. Nah, ketika dia udah kering, kurang kadar air, maka dia akan melakukan gerakan yaitu pecah kulit buahnya. Itu namanya higroskopis ya. Nah, oke, kita selanjutnya akan membahas esionom lebih jelas lagi. Oke, kalau kamu lihat di buku LKS kamu di halaman 22 ya. Di situ sudah ada penjelasan secara jelas dan ada contoh-contohnya. Di sini Ibu akan meringkas penjelasannya ya. Jadi ada 3. Gerak esionom itu dibedakan jadi 3, ada tropisme, nasti, dan taksis. Kalau tropisme, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi gini, misalnya kamu mau bergerak, ada orang mukul dari kanan. Oke, kamu kan pasti akan melihat ke kanan.
kamu bergerak kepalamu ke kanan. Orang mukul dari kiri, oh kamu bergerak kepalamu ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ya, fototropisme. Fototropisme. Kita cari kata kunci ya. Foto, kata kuncinya cahaya. Tikmo, sentuhan. Geo, bumi. Hidro, air. Kemo, hubungan dan zat kimia. Tadi kan tropisme dibilangkan dipengaruhi oleh arah datangnya. Oke, arah datangnya. Berarti kita bahas arah. Jadi, kalau fototropisme, gerak yang arahnya dipengaruhi oleh cahaya. Jadi, kalau cahaya matahari datangnya dari kanan tumbuhan, udah, dia bergeraknya arahnya ke kanan, arah pertumbuhannya. Kalau cahayanya datang dari sebelah kiri, ya pertumbuhan-tumbuhan itu ya menuju ke arah kiri geraknya, seperti itu ya. Sama juga tikmo. Kita lihat kata kunci tikmo, sentuhan, geo, bumi. Oke. Tikmo, sentuhan. Kalau sentuhannya datang dari kanan, ya dia bergeraknya ke kanan. Sentuhannya datang dari kiri, ya dia bergeraknya ke kiri gitu. Sama juga dengan geo, bumi. Nah, seperti gerakan akar misalnya. Gerakan akar menuju ke bumi ya, ke bawah pasti ke dalam bumi. Hidrotropisme, gerakan karena air. Kalau air datangnya dari barat, ya akarnya menuju ke barat. Misalnya ya, akar tumbuhan. Kalau air datangnya dari timur, berarti akarnya lebih banyak ke timur. Begitu juga sama dengan kemo. Intinya mereka bergerak tergantung arah rangsangannya itu dari mana gitu. Dari kanan ke kiri, ke belakang, ke depan, ke nah, tuh dia bergerak tergantung arah datangnya rangsang. Lalu kalau nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Artinya dia bergerak jika rangsangan muncul. Contoh fotonasti ya. Fotonasti ini kan adalah gerak ketika adanya rangsangan cahaya. Seperti kalau di buku kamu itu contohnya gerakan bunga pukul 9 kayak ya. Jadi bunga itu akan mekar ketika ada matahari. Datang matahari, ya udah, datang matahari pagi udah dia mekar bergerak gitu ya. Dia mekar bergerak. Jadi datang dia cahayanya. Mau dari depan, ke dari belakang, ke dari samping, ke dari kanan, ke tidak pengaruh. Yang penting ada aja cahaya, oke, dia mekar. Oke. Sama dengan seismonasti atau tikmonasti, sentuhan. Asal ada sentuhan saja dia langsung bergerak. Seperti misalnya bunga putri malu ya. Asal ada sentuhan saja dia langsung bergerak. Terserah sentuhannya mau arah dari mana, enggak ngaruh ya. Yang penting asal ada sentuhan dia bergerak. Niktinasti dari kata nix. Kita lihat kata kunci nix, nux itu artinya malam. Kalau udah ketemu malam dia akan bergerak. Contohnya petai Cina, daun kersen, itu menutup, mengatup pada malam hari. Ketemu malam aja, dia langsung bergerak menutup. Termo, dari kata termo panas. Artinya ketemu panas aja dia langsung bergerak. Contohnya apa? Bunga tulip yang mekar apabila suhu lingkungan naik. Nah, suhu lingkungan naik lebih panas daripada sebelumnya, maka dia akan mekar. Tapi kalau lebih dingin dari sebelumnya, dia akan mengucup. Kemo, berhubungan dengan zat kimia. Kalau misalnya ada zat kimia, dia akan bergerak. Contohnya ya, mulut daun yang membuka pada siang hari akibat adanya karbon dioksida. Asal ketemu aja karbon dioksida pada siang hari, dia langsung membuka stomatanya. Gitu ya. Lalu, sama juga dengan hidronasti. Ya. Sama dengan nasti kompleks. Kalau nasti kompleks itu dipengaruhi oleh beberapa rangsang. Kemudian ada yang namanya taksis, fototaksis dan kemotaksis. Foto dari kata cahaya. Nah, taksis ini adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Kalau tropisme dan nasti tadi itu kan adalah gerak tumbuhan. Tapi kalau taksis ini adalah gerak berpindah tempat. Ya. Nah, contohnya tadi kalau fototaksis ya. Misalnya contoh gerak kloropas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Lalu kalau kemotaksis, kan tadi terjadi akibat terangsang cahaya.
Contohnya gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur. Jadi mereka berpindah tempat. Sama juga dengan fototaksis tadi, gerak kloroplasnya berpindah tempat ya, menuju ke tempat yang terkena cahaya. Gitu. Ya. Itu penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Kesimpulannya adalah kalau tropisme geraknya tergantung dari mana sih arah datang rangsangan. Kalau nasti intinya adalah bergerak jika rangsangan itu muncul. Kalau taksis itu gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh tumbuhan. Bagaimana cara kamu mengingat siapa sih rangsangannya? Siapa sih rangsangannya? Lihat saja kata kuncinya, foto, cahaya. Oh, berarti rangsangannya berupa cahaya. Oke. Nikti. Oh, berarti artinya malam. Oh, berarti rangsangannya berupa malam hari atau gelap. Seperti itu ya. Jadi hafalkan menurut kata kuncinya. Baik, demikian penjelasan mengenai gerak pada hewan dan tumbuhan. Oh, belum selesai. Kita lihat contoh tropisme ya. Kita lihat contoh fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh fototropisme positif adalah gerak batang tumbuhan ke arah cahaya. Tumbuhan yang diletakkan di dalam pot yang berada di dalam ruangan dan mendapat cahaya dari samping, ujung batangnya akan tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Oke, selanjutnya kita akan lihat tentang tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerak membelitnya sulur pada dahan lain yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau persinggungan. Contoh tigmotropisme adalah gerak membelitnya sulur anggur. Setelah tigmo, ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh geotropisme adalah gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi atau geotropisme positif. Itu geotropisme. Dan contoh terakhir, hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak akar tumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Biasanya, akar tumbuh lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. Oke, itu contoh tropisme. Baik, selanjutnya kita menuju ke beberapa contoh dari nasti. Kita lihat foto nasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari karena rangsangan cahaya matahari pada saat itu. Arah mekarnya bunga tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya matahari yang datang dari arah barat. Selanjutnya ada tigmonasti. Tigmonasti merupakan gerak nasti yang terjadi karena sentuhan, seperti pada tumbuhan putri malu. Apabila daun tumbuhan putri malu disentuh, terutama daunnya disentuh pelan-pelan, maka daun akan bergerak menutup seperti layu. Dalam waktu tertentu setelah sentuhan, daun akan kembali normal. Gerak menutupnya daun putri malu terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada tangkai daunnya. Lalu yang terakhir ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti yang terjadi pada bunga tulip. Terbukanya atau mekarnya bunga tulip
terjadi pada hari-hari hangat, yaitu pada musim semi. Itu beberapa contoh nasty. Lalu kita contoh fototaksis. Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Terakhir adalah kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan zat kimia. Contoh gerak taksis terjadi pada sel gamet tumbuhan lumut. Spermatozoid pada Archegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Baik, itu dia tadi penjelasan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Ada gerak endonom, ada gerak esionom, dan ada gerak hygroskopis. Gerak esionom itu terbagi menjadi 3 lagi, ada tropisme, ada nasty, dan juga ada taksis. Baik, demikian penjelasan tentang gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Semoga pembelajaran kali ini dapat berguna untuk pengetahuan kita semua. Apabila ada salah penyampaian informasi ataupun misalnya ada kesalahan bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf. Bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini supaya bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Sekian penyampaian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.